Syahadat bukan hanya sekedar pengucapan, tetapi wajib sampai kepada ruhnya syahadat. Ini menyangkut sah ataupun tidaknya kesaksian kita. Jangan tunggu nanti, simak video sampai selesai dan pahami ruh daripada syahadat yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Seseorang yang ingin menjadikan Islam sebagai cara hidupnya, maka ia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena sebelum ia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ia tidak diakui sebagai seorang muslim. Dalam pengertian syariatullah, dua kalimat syahadat ini berarti aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Meskipun banyak di antara kita bisa mengucapkan dua kalimat syahadat ini, tetapi sangat sedikit sekali mereka yang memahami atau setidaknya menanyakan pada dirinya sendiri arti sebenarnya daripada pengertian syahadat. Seringkali kita melihat orang tua kita mengucapkan dua kalimat syahadat dan kita menirunya, tetapi jarang yang bertanya, mengapa kita harus mengucapkan syahadat? Banyak di antara kita juga bertanya, mengapa kalimat la ilaha illallah itu bisa diartikan sebagai tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, sedangkan di dalam kalimat tersebut tidak terdapat kata Tuhan atau Rob dan sembah fa'buduhu. Di sisi lainnya, para ulama syariat juga menafsirkan kata Tuhan dan sembah dalam penyusunan pengertian kalimat secara benar. Tetapi mengapa syahadat tidak menggunakan kalimat la rabbi illallah fa'budni, yang mungkin lebih sesuai dengan makna tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah? Tetapi tidak ada yang salah dengan kalimat syahadat, karena itu memang sudah sebenarnya. Maksud daripada video ini adalah kita harus memahami esensi yang sesungguhnya daripada syahadat itu sendiri. Dalam kesimpulannya, para ulama syariat memberikan penafsiran yang jauh dari makna sebenarnya yang hendak dinyatakan oleh pengertian syahadat itu sendiri. Selain itu, apakah kata Allah dalam syahadat dapat dianggap sama dengan kata Tuhan? Kalau kita misalnya mengucapkan Muhammadur Rasulullah, apakah benar pengertian yang dibawa adalah Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah? Jika benar, mengapa Nabi Adam alaihissalam selaku bapak seluruh manusia juga mengucapkan syahadat yang sama dengan lafaz Muhammadur Rasulullah? Bagaimana pula dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan para rasul sebelum baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir? Jika kalimat Muhammadur Rasulullah merujuk kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa beliau juga mengucapkannya dengan ucapan yang sama seperti yang dilakukan saat ini? Kenapa Rasulullah tidak mengucapkan, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa aku adalah pesuruh Allah?
Masih banyak yang harus ditanyakan dan dijawab dengan benar pada saat mencari dan menggali pengertian syahadat yang benar, tentunya secara hakiki. Dalam kalimat La ilaha illallah yang disebut syahadat tauhid, dan artinya bahwa tidak ada yang nyata kecuali Allah. Sedangkan kalimat Muhammadur Rasulullah disebut sebagai syahadat Rasul, yang berarti kita bersaksi bahwa diri zahir kita menyatakan rahasia Allah. Inilah pengertian secara hakikinya. Tubuh zahir kita adalah sarana untuk menyatakan rahasia Allah. Pada saat kita mengucapkan kalimat syahadat, kita menyatakan bahwa yang dikandung oleh diri kasar kita adalah rahasia Allah. Dan tubuh zahir kita ini adalah tukang penyata rahasianya. Jadi penafsiran kalimat syahadat yang benar adalah kita bersaksi pada diri kita sendiri bahwa tidak ada yang nyata pada diri kita selain daripada Allah. Coba pahami, tubuh kita ini disebut dengan af'al Allah, perbuatan Allah. Hati pada kita disebut asma Allah. Nyawa pada kita disebut sifat Allah. Dan zat pada kita disebut rahasia Allah. Lalu mana diri kita yang sebenarnya? Karena dari tubuh, hati, nyawa dan rahasia semua kepunyaan Allah. Jadi penafsiran kalimat syahadat yang benar adalah kita bersaksi bahwa diri kita sendiri tidak ada yang nyata pada diri kita selain Allah. Adapun sholat, kita bersaksi pada diri kita sendiri bahwa yang dikandung oleh diri kasar kita adalah diri rahasia Allah, yaitu diri hakikat Nur Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Seandainya dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pastinya kamu akan mendapatkan kesusahan. Secara syar'i, Ka'bah yang ada di Mekah menjadi pusatnya dunia. Secara hakiki, yaitu pada diri kita, di manakah pusatnya tersebut? Hal ini perlu dikaji lebih jauh lagi agar tidak tersalah paham. Buka kembali arti dan makna hakiki daripada surat Al-Hujurat ayat 7 tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita petunjuk bahwa di tengah diri kita ada Rasulullah. Inilah diri rahasianya Allah. Dia yang selalu bersama dengan kita. Dialah penyampai segala apapun permintaan kita kepadanya. Makanya di dalam hadis disebutkan bahwa sebelum kita berdoa, kita harus terlebih dahulu membuka kuncinya dengan salawat. Karena tanpa salawat, doa kita tidak akan sampai kepada Allah. Dan lagi, pada surat yang lainnya, yaitu surat Az-Zariyat ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kamu, kenapa kamu tidak mau memperhatikan? Untuk itu, sekedar mengucap itu sangat mudah, tetapi memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan syahadat, itu baru mukmin yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan menyebut, tetapi ia memasuki Islam secara kafah, lahir dan batin. Untuk itu, pelajarilah ilmu mengenal diri dengan sungguh-sungguh. Dengan mengenal diri, maka dengan itulah kita dapat mengenal diri Allah. Dan pada akhirnya, kita akan memahami ruh syahadat yang sebenarnya. Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.